مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita sebutkan para ulama ketika mereka membuat pernyataan tentang bulan suci Ramadan, itu disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanjun Najah wa Surur. Qala al-ulama Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabil mukhtar wa Ramadan syahrul Quran. Para ulama mengatakan Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sendiri mengabarkan kenapa dinamakan Ramadan bulan Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan, karena diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, maka dinamakan Ramadan bulan Al-Quran. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadraknya, dari Ibni Abbas mengatakan anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya thumma nazzala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzati yang ada di langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengimplementasikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahihul Bukhari dari Ibni Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah paling dermawannya manusia, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan tingkatan kedermawanan beliau lebih hebat lagi ketika bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan beliau berjumpa dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan suci Ramadan. Fayudarisuhul Quran, kedua-duanya tadarusan Al-Quran. Ini adalah rahasia yang diajarkan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan hadis tersebut atau riwayat tersebut itu menunjukkan amalia yang afdol di bulan suci Ramadan, yaitu sedekah kemudian baca Al-Quran. Karena diawali dengan riwayat Nabi paling dermawan di bulan suci Ramadan. Setelah itu Nabi tadarusan Al-Quran. Ada ulama yang coba menghimpun dua makna tersebut. Maknanya adalah Nabi sedekah, memberikan kedermawanan, kemudian belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran. Makna yang kedua, apabila ada seorang guru mengajar ilmu di bulan suci Ramadan, ilmu tentang Al-Quran dan ilmu agama lainnya, ilmu-ilmu lainnya, maka memberikan waktu itu sudah termasuk dermawan. Rahasia yang ketiga dari riwayat tersebut, dari riwayat ini ditunjukkan atau menunjukkan bahwa malaikat Jibril datang bukan mengajar kepada Nabi, tapi malaikat Jibril datang belajar kepada Nabi tentang isi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena yang datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Nabi. Di dalam konsep pendidikan agama Islam, murid yang mendatangi guru, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad. Itu menunjukkan malaikat Jibril belajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Beliau punya kitab berjudul Ar-Rasul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Nabi Muhammad itu hanya guru, bukan murid. Dalam konsep kitab tersebut beliau simpulkan gurunya Nabi Muhammad hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Addabani Rabbi fa'ahthana dibi. Allah mendidik saya dengan pendidikan terbaik. Jadi gurunya Nabi Muhammad hanya Allah. Dan ilmu yang diajarkan adalah ilmu akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak.
Jadi ilmu intinya ilmu yang merubah karakter seseorang menjadi baik, berakhlak kepada ilmu, kepada pemilik ilmu dan kepada para guru, dan juga berakhlak kepada Al-Quran, berakhlak kepada hadis Nabi Muhammad, berakhlak kepada ilmu-ilmu agama warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau berbicara Al-Quran, tidak bisa lepas dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Kalau kita baca sejarah, kitab-kitab sejarah yang mengajarkan ilmu tajwid, idgham bigunna, ikhfa, iklab dan seterusnya, itu sebenarnya sanadnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ulama bernama Syekh Al-Imam Al-Jazari dalam kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Di dalam kitab tersebut ada seseorang datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib bertanya tafsir ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maknanya wahai Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka beliau merespon dan menjawab, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf memperbagus bacaan huruf Al-Quran dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Dari ucapan tersebut sudah ada isyarat nama ilmu tersebut apa? Tajwid. Imam Ali sudah mengatakan tajwidul huruf yang menunjukkan makna tajwid. Jadi para ahli qurra, para ahli qiraah, kalau kita riwayatnya Asim Hafiz, Ibnu Amir, Al-Kisai, kenanya qiraah sab'ah, itu hampir semua sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hampir semuanya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu dari sisi ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran. Belum lagi tentang harokat-harokat di dalam Al-Quran. Ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, ada titik. Zaman dulu Al-Quran tidak ada semua ini. Titik tidak ada, harokat tidak ada. Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Zahabi mengatakan, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah, beliau orang pertama yang membuat harokat menurut Az-Zahabi. Kemudian yang membuat titik itu Imam Ali lewat Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, yang menarik sanad ilmunya ini bersambung kepada siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Harokatnya, titiknya, fathahnya, bahkan tentang grammar, tata bahasa Arabnya, nahu, itu juga dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya Nabi katakan dalam hadis, ini bukan pernyataan yang tidak punya makna. Apalagi ini dikatakan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Hadis ini isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan yang menjadi saksi mata adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan Rasul bersabda, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu la yaftarikani hatta yarida alayya al-haud. Nabi katakan apa? Imam Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran senantiasa bersamanya. Keduanya tidak akan pernah terpisah sampai menemui aku di telaga, kata Nabi Muhammad SAW. Makna tidak pernah terpisah memang demikian, karena Al-Quran itu sampai kepada kita saat ini jasa daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak ada beliau dengan ilmu beliau, maka kita tidak tahu baca itu Al-Quran. Karena dia gundulnya bukan hanya hilang harokat, titik juga hilang. Kalau titiknya hilang, kita tidak bisa bedakan mana ba, mana ta, mana ja, mana kho. Itu semua ada titik. Makanya beliau isyaratkan, saya adalah nuqtah tahta ba. Saya adalah titik yang ada di bawah ba. Kenapa yang ditunjuk ba? Karena seluruh isi Al-Quran, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, terangkum di bawah titik yang ada di huruf ba, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ali, itu saya. Titik yang ada di bawah ba itu saya. Itu dari sisi ilmu Al-Quran. Makanya Al-Quran gak bisa pisah dengan Imam Ali bin Abi. Atau Imam Bukhari dalam satu riwayat,
Beliau mengatakan, sayati zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu zaman tidak tersisa Al-Quran kecuali hanya tulisan. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah mengatakan, kalau mau tahu Al-Quran itu hilang, lihat, kalau zuriyah Nabi sudah tidak ada, hilang itu Al-Quran. Kalau masih ada zuriyah Nabi, masih ada Al-Quran. Zuriyah Nabi sudah tidak ada, Al-Quran sudah tidak ada. Itu yang dimaksud alim Al-Quran. Makna alim Al-Quran juga dengan turunannya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Kemudian ilmu-ilmu lainnya, wah, ilmu tasawuf, ilmu yang membawa seorang hamba dekat dengan Allah, karena dibersihkan hati, jiwanya, sanubarinya. Seorang ahli hadis dan seorang sufi bernama Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Beliau punya kitab berjudul Al-Burhanul Jali. Kitab itu menunjukkan bukti-bukti secara ilmiah bahwa hampir seluruh, saya tidak katakan seluruhnya karena ada beberapa tarekat, tapi hampir seluruhnya tarekat para sufi, Naskabandiyah, ini ada yang mengatakan jalurnya Sayyidina Abu Bakar, tapi yang lainnya Qadiriyah, Saziliyah, Alawiyah, ya, dan masih banyak juga Zankiyah, Sahrawardiyah, masih banyak tarekat-tarekat yang jumlahnya banyak. Hampir seluruhnya sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dijelaskan oleh Sayyid Ahmad Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Burhanul Jali.